Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih edisi belajar dari rumah, mata pelajaran IPA kelas 7 bab 2 dengan judul klasifikasi makhluk hidup. Dengan saya kompetensi dasar Dewi Wanar 3.2 mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Kemudian 4.2 menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Indikator yang ingin dicapai kita pada hari ini, yang pertama mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian yang kedua, tujuan klasifikasi makhluk hidup. Jadi ini indikator kita pada pertemuan kali ini ya. Mempelajari ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja, kemudian tujuan klasifikasi makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada mobil, kemudian ada matahari, kemudian di sini ada awan dan ada pohon. Dari gambar ini, yang mana dikatakan makhluk hidup dan yang mana dikatakan makhluk tak hidup, biotik dan yang mana dikatakan abiotik. Di sini ada mobil, matahari, kemudian awan, ini tergolong ke abiotik. A itu tidak biotik, makhluk hidup, tidak makhluk hidup atau bukan makhluk hidup. Sedangkan yang di sini pohon, ini adalah tergolong ke biotik. Biotik itu sendiri artinya makhluk hidup. Jadi pohon tergolong ke makhluk hidup. Dari gambar tadi ada makhluk hidup, biotik, dan ada makhluk tak hidup, abiotik. Makhluk hidup memiliki beberapa ciri-ciri yang membedakannya dengan makhluk tak hidup. Jadi makhluk hidup lebih banyak ciri-cirinya daripada makhluk tak hidup. Karena keanekaragaman makhluk hidup di sekitar kita, untuk mempelajarinya, kita dapat mengelompokkannya dalam sistem klasifikasi. Ciri-ciri makhluk hidup ada beberapa macam ya. Yang pertama di sini bernafas, atau nama lainnya adalah respirasi. Bernapas adalah pengambilan oksigen untuk oksidasi makanan sehingga memperoleh energi dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai zat sisa. Jadi bernapas pengambilan oksigen atau O2, rumus kimianya adalah O2, kemudian mengeluarkan karbon dioksida atau rumus kimianya CO2. Nah, tujuan bernapas yaitu oksigen yang dihirup digunakan untuk pembakaran makanan sehingga menghasilkan energi untuk beraktivitas. Kemudian alat pernapasan itu ada macam-macam ya, berdasarkan makhluk hidupnya tersebut. Contoh di sini manusia dan hewan darat menggunakan alat pernapasannya adalah berupa paru-paru. Kemudian ikan, alat pernapasannya berupa insang.
Kemudian di sini serangga, alat pernapasannya berupa trakea. Dan tumbuhan itu sendiri menggunakan alat pernapasannya bernama stomata. Stomata itu mulut daun yang letaknya di daun. Dan pada batang itu namanya lentisel. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua, memerlukan makanan dan minuman. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman untuk mempertahankan hidup, menghasilkan energi, pertumbuhan, serta mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Jadi itu guna kita makan dan minum. Bayangkan kalau kita tidak makan dan minum dalam waktu 1 hari penuh, maka tubuh kita akan lemas. Berdasarkan makanannya, makhluk hidup dibagi menjadi 2. Ada autotrop, kemudian heterotrop, digolongkan menjadi 2 ya. Autotrop ini artinya dapat membuat makanannya sendiri. Contoh, tumbuhan melakukan fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis mengubah zat anorganik atau karbon dioksida dan air menjadi zat organik atau glukosa, karbohidrat, dan menghasilkan namanya oksigen. Jadi fotosintesis itu mengubah zat yang berupa anorganik, contohnya di sini adalah air yang diserap oleh akar, kemudian CO2 dengan bantuan sinar matahari akan menghasilkan berupa organik, contohnya di sini berupa karbohidrat ini akan dialirkan ke tubuhnya untuk tumbuhan tersebut tetap hidup, kemudian menghasilkan yang berupa oksigen. Jadi pada tumbuhan menghasilkan organik yang berupa karbohidrat, ini akan ditebarkan lagi ke seluruh tubuhnya, kemudian berupa oksigen. Nah, pada manusia, kita dan hewan tidak bisa mengubah zat-zat anorganik tadi, air dan CO2, menjadi organik. Kemudian heterotrop. Heterotrop itu apa? Tidak dapat membuat makanannya sendiri. Contoh manusia dan hewan. Manusia dan hewan ini memanfaatkan lingkungannya sebagai tempat untuk mencari makanan. Jadi manusia dan hewan ini mencari makanannya dari lingkungan sekitarnya. Beda dengan tumbuhan tadi, dia membuat makanannya sendiri. Pada manusia tidak bisa membuat makanannya sendiri, tetapi hanya mampu memanfaatkan dari lingkungan sekitarnya. Ciri yang ketiga yaitu bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Manusia menggunakan sistem gerak berupa tulang, otot, sendi. Jadi pada manusia ini menggunakan sistem gerak namanya. Sistem geraknya tulang, otot, sendi. Kemudian burung menggunakan sayap dan kaki sehingga dia bisa bergerak. Kemudian pada ikan menggunakan sirip, alat geraknya berupa sirip. Ular menggunakan otot dan perut sehingga dia bisa bergerak walaupun dia tidak memiliki kaki dan tangan ya, tapi dia bisa bergerak menggunakan otot perut. Kemudian pada tumbuhan, pada tumbuhan ini juga bergerak
namun lambat karena hanya sebagian tubuhnya yang bergerak sehingga tidak terlihat. Pada manusia itu tergolong geraknya aktif, mudah dilihat, pindah sana pindah ke situ. Sedangkan pada tumbuhan dia tidak aktif, tapi dia pasti bergeraknya lambat, hanya sebagian dari tubuhnya tidak bergerak, tidak pindah seluruhnya. Itu pada tumbuhan. Contohnya pada tumbuhan, jika tumbuhan itu kita letakkan di dekat sinar kaca, maka tumbuhnya dia akan mengarah ke datangnya sinar matahari, akan membengkok. Jadi pertumbuhannya akan membengkok mengarah sinar matahari. Itu dikatakan bergerak. Ciri yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan, proses penambahan ukuran tubuh dari kecil menjadi besar. Contoh di sini dari anak-anak menjadi remaja dan menjadi dewasa. Jadi penambahan ukuran dari tubuhnya kecil menjadi besar. Kemudian irreversible, tidak dapat balik. Jadi dari anak-anak menuju dewasa, kemudian dari dewasa ini menuju ke anak, kembali lagi ke anak, ini tidak mungkin terjadi, tidak bisa balik kembali ya. Itu yang dikatakan irreversible. Kuantitatif, dapat diukur. Contoh, pertumbuhan tingginya bisa diukur. Kemudian apa itu perkembangan? Perkembangan ini proses menuju ke dewasaan. Kemudian proses penyempurnaan fungsi organ tubuh, mulai berfungsi organ-organ tubuhnya. Kemudian kualitatif, tidak dapat diukur, dia tidak dapat diukur. Menuju ke dewasaan itu tidak bisa diukur. Tumbuh dan berkembang, pertambahan ukuran tubuh makhluk hidup disebabkan karena bertambahnya jumlah sel dalam tubuh. Jadi sel kita ini selalu mengadakan pembelahan, sehingga semakin lama semakin banyak, sehingga kita dari anak kecil menjadi remaja, menjadi dewasa, sampai ke manula. Ciri yang kelima, berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan atau proses memperbanyak jenisnya. Jadi itu berkembang biak atau reproduksi. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak terjadi kepunahan. Sini ada gambar, ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia. Dan di sini pada manusia, dari ibu dan ayah kemudian akan menghasilkan keturunan, ya ada kakak dan adik, sehingga bertambah dalam keluarga tersebut. Cara berkembang biak dikelompokkan menjadi dua, yaitu secara kawin atau seksual atau generatif. Generatif ini pada tumbuhan ya. Kemudian secara tak kawin atau aseksual. Jadi kalau memudahkan atau membedakannya, kalau seksual kawin, kemudian kalau A ini tidak kawin, ini aseksual secara tak kawin, atau pada tumbuhan vegetatif. Contohnya pada tumbuhan pisang dia tidak membutuhkan yang namanya pisang laki, pisang perempuan, tapi dia tetap
tetap bertambah banyak, tetap bisa tumbuh ya, bisa menghasilkan banyak tumbuhan pisangnya, itu dikatakan tidak tanpa kawin, itu yang dikatakan vegetatif. Ciri yang keenam, peka terhadap rangsang. Kemampuan menerima dan menanggapi rangsang disebut iritabilitas. Jadi kemampuan menerima dan menanggapi rangsang itu disebut dengan iritabilitas. Rangsangan atau stimulusnya contohnya suhu, cahaya, air, zat kimia, gravitasi bumi, sentuhan. Responnya, apa itu respon? Reaksi atau tanggapan terhadap rangsangan atau stimulus. Contoh di sini ada seorang kedinginan sehingga dia menggunakan jaket dan akan menggigil biasanya kalau tidak menggunakan jaket. Kemudian di sini ada putri malu ya. Putri malu jika disentuh dia akan menutup diri. Ini yang dikatakan peka terhadap rangsangan. Ciri yang ketujuh, ciri-ciri makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungan disebut adaptasi. Contoh, tumbuhan yang hidup di tempat kering atau sedikit mengandung air, dia memiliki daun yang sempit dan tebal. Di sini contohnya kaktus. Dia daunnya sempit, duri tersebut itu adalah modifikasi bentuk lain dari daun. Kemudian selanjutnya, tumbuhan yang hidup di tempat yang basah atau banyak mengandung air, ini biasanya daunnya lebar dan tipis. Ciri yang ke-8, mengeluarkan zat sisa. Ekskresi adalah proses mengeluarkan zat sisa dari tubuh. Zat sisa apabila tidak dikeluarkan bisa berbahaya bagi tubuh. Hewan dan manusia, contoh zat sisanya berupa feses atau tinja, kemudian urin, kemudian lagi keringat, dan karbon dioksida. Alat ekskresinya berupa ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Pada tumbuhan, zat sisanya berupa karbon dioksida dan uap air. Alat ekskresinya berupa stomata dan lentisel. Stomata letaknya di daun dan lentisel letaknya di batang. Tujuan klasifikasi ini yang pertama, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, memudahkan mengenal dan mempelajari makhluk hidup. Oke, itu saja materi kita pada kali ini. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah, ya rabbil alamin. Jangan lupa sholat dan mengaji. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.